Sebuah kapal besar melaju di atas permukaan menuju daerah penangkapan ikan. Kapal ini adalah kapal trawling. Trawl adalah jaring besar berbentuk kerucut yang ditarik oleh kapal untuk menangkap ikan atau biota laut lainnya. Kapal menuju ke area penangkapan yang diyakini terdapat banyak ikan. Lokasi ini biasanya ditentukan berdasarkan data sonar atau pengalaman nelayan. Penurunan jaring atau setting. Jaring trawl diturunkan ke dalam air dari buritan kapal. Jaring trawl diturunkan mulai dari kantong jaring, dan selanjutnya setelah itu badan jaring. Badan jaring merupakan bagian terbesar dari jaring trawl. Jaring mulai terendam bersama pemberat ke dalam air. Pemberat weight dipasang di bagian bawah mulut jaring untuk membuka jaring secara vertikal. Papan trawl atau yang sering disebut outerboard. Outerboard mulai diturunkan. Papan ini dipasang di sisi jaring untuk membuka mulut jaring saat ditarik di dalam air. Mulut jaring akan terbuka lebar karena tekanan air dan desain jaring yang memungkinkannya menyapu area yang luas. Menurunkan tali jaring sampai dengan kedalaman yang diinginkan. Tali penarik atau warps. Tali ini menghubungkan jaring trawl ke kapal dan digunakan untuk menarik jaring. Tali ini biasanya terhubung ke kapal penangkap ikan dan digunakan untuk mengontrol gerakan jaring di dalam air. Penurunan pelampung jaring. Pelampung floats dipasang di bagian atas untuk memastikan mulut jaring tetap terbuka. Pelampung dipasang di bagian atas mulut jaring untuk menjaga agar bagian atas mulut jaring tetap mengapung di permukaan air. Pelampung biasanya terbuat dari bahan yang ringan dan tahan air, seperti busa atau plastik. Menghela, menarik, atau menggeret jaring. Kapal mulai bergerak dengan kecepatan tertentu, biasanya 2-5 knot sambil menarik jaring. Kecepatan ini disesuaikan dengan jenis ikan yang ditargetkan dan kondisi laut. Jaring trawl akan menyapu area di bawah atau di tengah kolom air, menangkap ikan dan biota laut lainnya yang berada di jalurnya. Jaring akan terbuka lebar karena tekanan air dan papan trawl, sehingga ikan yang berenang di depan jaring akan terperangkap di dalam kantong jaring. Durasi penarikan jaring bervariasi, biasanya antara 1-4 jam, tergantung pada kondisi laut dan target tangkapan. Penarikan jaring atau trawling. Penarikan jaring. Setelah jaring berada di dalam air,
kapal mulai menarik jaring dengan menggunakan winch. Setelah jaring ditarik untuk waktu tertentu, biasanya beberapa jam, kapal akan berhenti menarik jaring. Menarik papan pembuka jaring atau outerboard. Setelah melakukan towing jaring, outerboard dinaikkan ke atas buritan kapal. Papan pembuka mulut jaring outerboard. Outerboard adalah papan yang dipasang di sisi kiri dan kanan mulut jaring. Papan ini berfungsi untuk menjaga agar mulut jaring tetap terbuka lebar dan untuk mengarahkan ikan ke dalam jaring. Outerboard biasanya terbuat dari kayu atau logam. Setelah jaring telah ditarik untuk waktu yang cukup atau telah mencapai kapasitas tertentu, kapal akan mengurangi kecepatan dan menghentikan operasi penangkapan. Tali pemuat bridles. Tali pemuat adalah tali yang menghubungkan outerboard dengan mulut jaring. Tali ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas jaring saat ditarik di dalam air. Dengan kombinasi bagian-bagian ini, jaring trawl besar dapat menangkap ikan dalam jumlah besar dengan efisien. Penarikan tali jaring. Jaring ditarik ke atas kapal menggunakan sistem winch dan tali-tali yang kuat. Proses ini membutuhkan tenaga dan peralatan mekanis karena jaring dan hasil tangkapan bisa sangat berat. Pengangkatan jaring atau hauling. Setelah jaring ditarik, kapal akan menghentikan mesin dan mulai mengangkat jaring ke atas kapal menggunakan winch. Tali penarik atau warp secara bertahap dipendekkan, dan jaring ditarik ke permukaan. Penarikan badan jaring. Bagian ini adalah bagian terbesar dari jaring trawl dan berbentuk seperti kantong besar. Badan jaring berfungsi untuk menampung ikan yang tertangkap. Bagian ini biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama untuk menahan beban ikan yang banyak. Kantong jaring muncul ke permukaan dan telah terisi penuh dengan ikan. Bagian tengah kantong diikat oleh pekerja, selanjutnya dikaitkan dengan tali yang ditarik dengan mesin derek. Pengangkatan kantong jaring. Jaring yang berisi ikan akan ditarik ke dek kapal. Kantong jaring. Kantong jaring adalah bagian ujung dari badan jaring tempat ikan terkumpul setelah tertangkap. Kantong ini biasanya lebih kecil dan lebih kuat dibandingkan dengan badan jaring untuk menahan ikan yang tertangkap.
Memindahkan ikan ke tempat pemrosesan. Setelah jaring berada di atas kapal, kantong jaring dibuka, dan hasil tangkapan dikeluarkan ke dek kapal. Ikan yang ditangkap ini adalah ikan merah Arktik. Ikan ini ditemukan di perairan dingin Samudra Arktik dan Atlantik Utara. Pemeriksaan dan persiapan ulang, setelah jaring dikosongkan. Awak kapal memeriksa jaring untuk memastikan tidak ada kerusakan. Jika ada kerusakan, perbaikan dilakukan sebelum jaring siap digunakan kembali. Memindahkan ikan menggunakan belt conveyor. Ikan yang ditangkap dibawa ke area penanganan di atas kapal. Ikan dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran, lendir, atau sisa jaring. Penyusunan ikan untuk pemotongan kepala. Kepala ikan dipotong menggunakan mesin pemotong kepala otomatis. Isi perut juga dibuang untuk mencegah kontaminasi dan pembusukan. Mesin pembuang isi perut otomatis sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Filet. Ikan dipotong menjadi filet menggunakan mesin filet otomatis. Mesin ini dilengkapi dengan pisau tajam yang dapat memotong ikan secara presisi sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Mesin filet ini dirancang untuk memisahkan daging dari tulang dengan akurat, sehingga menghasilkan filet yang utuh dan minim sisa daging pada tulang. Pencucian filet. Filet yang telah dipotong dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa darah, kotoran, atau serpihan tulang. Pencucian dengan air bertekanan tinggi. Proses ini dilakukan menggunakan mesin pencuci otomatis yang menyemprotkan air bertekanan tinggi. Pemotongan dan pemeriksaan bagian yang tidak diinginkan. Filet diperiksa secara visual atau menggunakan sensor otomatis untuk memastikan tidak ada cacat, seperti sisa tulang, kulit, atau kerusakan pada daging. Proses filet ikan di atas kapal trawl modern dirancang untuk menghasilkan potongan ikan atau filet yang berkualitas tinggi, efisien, dan higienis.
Pembekuan dan pengemasan. Filet kemudian dikemas dalam kemasan kedap udara atau vakum untuk menjaga kesegaran dan mencegah kontaminasi. Pada kapal modern, proses pengemasan sering dilakukan secara otomatis menggunakan mesin pengemas vakum. Filet yang telah dikemas segera didinginkan atau dibekukan untuk mempertahankan kesegarannya. Filet disimpan dalam ruang pendingin dengan suhu 0-4 derajat Celcius jika akan segera didistribusikan. Filet yang telah dikemas dan didinginkan, dibekukan disimpan dalam palka berpendingin. Pengangkatan kantong jaring. Setelah jaring berada di atas kapal, mulut jaring dibuka, dan hasil tangkapan dikeluarkan dari jaring. Ikan merah Arktik, atau Arctic redfish dengan nama ilmiah Sebastes mentela, adalah spesies ikan laut yang termasuk dalam keluarga Scorpaenidae, yaitu ikan bertulang berduri. Memindahkan ikan ke tempat pemrosesan. Ikan-ikan yang tertangkap kemudian dipindahkan ke dalam palka kapal area penyimpanan ikan. Memindahkan ikan menggunakan belt conveyor. Pengemasan menggunakan kantong plastik dan dimasukkan ke dalam box. Proses pembekuan cepat. Ikan dibekukan menggunakan sistem blast freezing atau pembekuan cepat pada suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah jika akan disimpan dalam waktu lama. Memindahkan ikan yang sudah dibekukan menggunakan belt conveyor. Kapal dilengkapi dengan peralatan canggih yang memungkinkan proses dilakukan secara otomatis atau semi-otomatis, sehingga mengurangi ketergantungan pada tenaga manual dan meningkatkan kecepatan produksi. Pengemasan dengan kertas karton. Ikan yang sudah dibekukan dikemas dalam kemasan yang sesuai, seperti kardus atau plastik vakum, untuk melindungi dari kerusakan selama transportasi. Labeling. Setiap kemasan diberi label yang mencantumkan informasi seperti jenis ikan, tanggal produksi, berat bersih, dan kode produksi untuk pelacakan.
yang telah dikemas dan didinginkan, dibekukan disimpan dalam palka berpendingin. Warping dan penyimpanan gudang. Berlayar kembali ke pelabuhan Pangkalan. Loading. Setelah kapal kembali ke pelabuhan, filet yang telah dikemas dan didinginkan, dipindahkan ke fasilitas penyimpanan dingin di darat untuk didistribusikan ke pasar atau pabrik pengolahan lebih lanjut. Ikan merah Arktik memiliki nilai komersial yang tinggi, terutama di Eropa Utara seperti Norwegia, Islandia, dan Rusia. Dagingnya digunakan untuk konsumsi manusia, baik segar maupun dalam bentuk olahan seperti filet beku atau produk asap.